Halo teman-teman, balik lagi di Politik Urat Urat Luna. Luna. Lama Vakum hiatus. Lebih sering hiatus daripada kontennya. Ini kita kembali suci, boy. Kembali suci Karena habis Idul Fitri. Baru lebaran. Selama Ramadan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang ini. Bagi yang menjalankan. Yang menjalankan, bukan bagi yang muslim. Karena yang muslim ada yang nggak menjalankan. Ngomong-ngomong, ini kenapa pengaruh makanan ada di sini nih? Iya, ini nih fungsi pengharum ini untuk nyerap ini, boy. Bau pot sama bau rokok di ruangan ini. Daripada nyerap anggaran. Habis lebaran kita kan harus muhasabah diri. Harus muhasabah diri. Makanya kita mau komentari beberapa hal kemarin ini yang bisa buat kita muhasabah diri. Disclaimer dulu tapi, boy. Apa? Kita ini ngomentari bukan untuk menjelek-jelekkan. Bukan untuk Ya menjelek-jelekan. kan? Kita ini bersuara nih sebenarnya mau ngasih saran. Gitu kan. Walaupun tidak pernah didengar. Seenggaknya kita harus belajar untuk jujur pada diri kita sendiri. Iya, itu harus. Seenggaknya. Itu. Makanya kita coba cek kemarin ada yang sempat viral di bulan Ramadan. Apa, boy? Joget 6 juta. Joget 6 juta dari Mas Hendri SPBG. Aku kira marhaban tiba. Oh iya, joget dulu. Tahun kemarin. Marhaban. Itu tahun kemarin. Ada baru lagi joget. Terlalu ini katanya overacting. Susah itu ya, Mas. Iya. Tapi inilah kita mau komentari kenapa sih MBG ini kok seolah-olah akhirnya jelek karena beberapa orang yang agak kurang gimana gitu. Misalnya soal joget-joget ini. Kan akhirnya kan orang mikir jelek soal MBG. Ini gimana orang bisa dapat 6 juta sehari? Sebenarnya kan program MBG itu bagus, boy. Sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus. Kita harus jujur. Emang MBG itu bagus. Iya. Tapi karena ada beberapa orang yang ternyata nggak mampu untuk membangun komunikasi dengan baik, terlalu riak. Bukan beberapa orang, boy. Oh. Oknum. Bukan juga oknum, boy. Banyak. Satu instansi full. Tapi programnya bagus. Cuma ini bagus. Memang. Kita harus jujur, MBG ini kalau misalkan dijalankan dengan baik. Iya. Ini programnya sangat luar biasa. Gitu. Tapi ya karena emang ada beberapa hal atau beberapa orang yang ternyata nggak mampu untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, akhirnya ya kecoreng lah nama MBG ini. Jadi jelek. Framingnya tuh lebih muncul, ditolak kan orang plus 62 nih kan yang dicari kan. Kalau nyari yang bagus tuh dikit, boy, yang nonton, boy. Tapi kalau yang jelek-jelek itu pasti naik terus video itu, boy. Betul. Nah, ini yang terjadi sebenarnya sepertinya ya kalau aku melihatnya ini, boy, yang terjadi di MBG. Sebenarnya kalau misalnya mau dikulik bagusnya juga banyak. Tapi masalahnya kan nggak banyak yang mengulik. Itu buruknya yang banyak. Tapi kalau sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus. Kalau misalkan mau kita jujur ya, makanya kita mau muhasabah diri, kita mau mencoba untuk jujur. Kita harus jujur, pemerintah juga harus jujur. Kan kita biasanya kan meminta pemerintah buat jujur terus kan. Ayolah jujur pemerintah. Kalau ada jeleknya ya bilang jelek. Tapi di satu sisi kita juga harus jujur kan menilai apakah ini baik apa enggak sebenarnya. Tapi kan komentar-komentar orang tuh kan di media sosial tuh kan ada yang muji sih. Jujur, ya ada. Banyak. Lebih banyak yang banyak, boy. Banyak. Tapi ya enggak tahu ya asli enggak ya. Tapi yang seenggaknya kalau misalnya kita mau searching di Google tuh juga banyak SPBG yang bagus, pelayanan makan bergizi yang bagus, menu-menu yang bagus. Bahkan di salah satu daerah tuh ada yang sampai prasmanan gitu. Jadi siswanya ngambil sendiri, mana yang mau diambil sesuai dengan preferensi mereka. Mau nggak makan ini ya, yang mau diambil. Kalau misalnya udah cukup ya nggak usah dilebih-lebihin makanannya gitu. Akhirnya kan sesuai dengan keinginan si siswanya ini. Terus kata ketua BGN kan bisa meningkatkan kehadiran siswa. Siswa kalau ada MBG lebih semangat berangkat. Tidak juga perasaan aku. Ini apa ya sih? Kata yang kepala MBG itu aja bilang kan
sekolah itu ngurusin masalah kecerdasan, ya kan, bukan ngurusin makan gitu kan. Cak manu sih, yo guru ngajar gitu kan. Iya. Yo nengok pula makan, kalau murid protes kok anggur busuk cek itu kan. Nah, Ada kepala sekolah. Ada yang anggur busuk. Di mana? Ada kepala sekolah di SD negeri 3 di Lampung tuh, aku lupa nama tempatnya, tapi ada nanti kita tampilin kan. Itu sampai kepala sekolah tuh protes boy. Selama 3 minggu ndak kehadiran MBG itu ndak ada di sekolah itu. Nggak ada kompensasi. Abis ketika ada tempe, menunya boy tempe busuk. Tempe busuk sama anggur boy. Enak boy kalau anggur tuh anggur bagus gitu kan. Ini anggurnya busuk boy. Apa kata ini Pak sekolah tuh? Yang makan ini siswa, bukan Itu kata Pak sekolahnya. Pak sekolah. Pokoknya ini penyedia SPPG ini temui saya tuh. Nah itu kan keras kritiknya itu kan. Ya harusnya kan ini nih jadi kritik memang untuk SPPG, tapi juga kan dari pemerintah tuh harus jujur lah, terima kritik itu tuh boy. Jangan ini kritik-kritik MBG ini cari videonya. Kita juga yang mau nyampaikan ini saran-saran tuh ya agak merinding juga kan akhirnya. Tapi maksud masyarakat biasa ini yang mau menyampaikan kritik-kritik itu supaya programnya berjalan dengan baik. Iya. Supaya nanti ke depan uang-uang yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu bisa berputar di masyarakat. Itu benar-benar bisa dilakukan dengan baik gitu. Makanya butuh disampaikan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan kan gitu kan. Iya. Kepala sekolah nyampaikan bahwa ini lo nggak bener ini. Ya, ini kan nggak apa-apa. Untuk evaluasi. Ini nanti kalau misalkan SPPG jelek, makanan dikasihkan ke murid jelek, yang jelek juga pemerintah, juga Pak Prabowo juga. Tapi kita juga harus jujur dengan diri kita sendiri bahwa kalau ada yang baik ya apresiasi. Itu ada di beberapa daerah kan, misalnya kalau nggak salah di Sukoharjo tuh, yang pakai prasmanan. Terus ada juga yang bikin sushi, gitu-gitu tuh. Terus ada lagi yang menunya ikan gitu ya. Terus chicken katsu. Itu kan maksudnya ada proteinnya tuh boy, ada proteinnya, ada bahan-bahan yang baik buat nutrisi anak. Nah ini kan juga harus disampaikan ke publik, jangan yang jelek-jeleknya aja. Ya masa ada yang buruk dibilang baik, ada yang baik dibilang buruk, kan nggak fair. Pokoknya harus bagus kayak itu kan. Iya, program nggak harus seluruhnya dinilai bagus, enggak. Nggak bisa. Karena nggak bisa. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pemerintah salah itu wajar. Ya wajar. Sangat wajar. Bahwa program tidak berjalan dengan mulus di awal wajar. Ya nggak wajar itu yang nggak mau dievaluasi. Waduh. Ya banyak. SPPG kan. Kalau Pak Prabowo kan inginnya nutrisi itu bisa dipenuhi oleh kacang negara. Kacang sukro. Karena ada kacang sukro. Bukan. Dokter ahli gizi tuh waktu rapat dengar pendapat tuh kan di DPR kan gitu. Kacang sukro sih masuk dalam situ. Iya, salahnya SPPG-nya, bukan salahnya pemerintah. Nah, mungkin pemerintah emang ada miss-nya juga dalam proses pengawasannya. Kayak kemarin yang soal Hendri itu yang joget-joget itu. Ternyata di dapur SPPG itu masih belum sesuai dengan standar. Wah, pas dicek dia joget-joget di kantor SPPG nggak pakai APD. Terus ternyata saluran pembuangan air limbahnya juga nggak sesuai standar. Terus dena lokasi SPPG juga nggak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Tapi kok beroperasi? Nah, hal begini-begini kan yang harus ditindaklanjuti sama BGN gitu sebagai induknya. Kan bingung kan. Selama ini berjalan. Ada kasus, ada celah ini untuk dimasalahi. Ini baik. Ternyata ada masalah. Sementara, tapi ditutup sementara itu. Ditutup sementara. Disuspend lah sama pemerintah. Sementara untuk memperbaiki yang masih belum standar itu tadi. Kalau udah FYP lagi, hidup lagi berarti SPPG-nya. Kalau sudah memenuhi standar, baru. Bukan FYP berarti ya, bukan video tuh. Bukan. Ya walaupun beberapa kasus memang harus viral dulu. Supaya bisa direspon. Tapi kita harus jujur ya, pemerintah hari ini tuh sangat responsif loh. Ada masalah sedikit. Cepet. Hilang. Ada isu hilang. Diatasi. Diatasi. Beda hilang sama diatasi, boy. Selama ini
diatasi ketika sudah viral. Tapi seenggaknya publik memerankan peran-peran sebagai kontrol, ya, membantu peran-peran DPR. Benar. Karena DPR sekarang sibuk bikin undang-undang, kita yang mengawasi gitu. Iya. Walaupun yang dapat tunjangan mereka. Yang dikriminalisasi kita. Iya, karena mengkritik. Aduh, tapi nggak apa. Bukan nggak apa, jangan. jangan dikriminalisasi. Kita mencoba untuk menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai apapun kan. Iya. Kita mau membantu sebisa kita gitu. Nah, balik lagi soal MBG. Nah, menurutmu gimana MBG nih? Ada yang bilang kan hari ini kita lagi seret nih soal keuangan, apalagi soal energi. Nah, perang di Timur Tengah ini bikin kita harus hemat, super hemat gitu. Tapi MBG harus tetap jalan, katanya Pak. Walaupun gitu. Perang Dunia Ketiga aja kata orang tuh kan, MBG masih tetap jalan kan? Harus tetap jalan. Ya kan? Nah, menurutmu gimana? Apa ya, Boy? Aku beberapa kali lihat nonton di podcast ada Bang siapa? Direktur YLBHI. Itu kan. Bahasanya dia tuh bilang, "Yo, banyak sebenarnya masalah di MBG ini." Baik kesejahteraan apa namanya itu? Guru kayak itu kan. Penyerapan anggaran di tiap daerah. Kan ada Bupati Nias ya kan? Nias. Iya, salah satu Bupati Nias Utara apa itu? Sampai sujud di pusat, Boy. Gara-gara masalah yang anggaran. Masalah anggaran itu. Iya, anggaran negara itu kan. Yang transfer ke daerah itu. Iya. Terus lagi kan dialihkan ke ini kan, MBG kan. Oh iya, ada kemungkinan dialihkan ke ini. Ada lagi masalah kata Bang Muhammad Isnur bilang tuh sampai pihak keamanan ini ngurusin MBG, Boy. Apalagi kan sekarang kan lagi ya panas-panas peperangan. Geopolitik dunia ini lagi kayak gimana kan? Ya harusnya kan pihak keamanannya bertugas lah ini ngurusin MBG. Oh gitu. Jadi MBG ini kayaknya harus diberhentikan dulu lah. Iya kan? Dievaluasi kan, sambil dievaluasi. Kalau nak dengar evaluasi. Iya, kalau aku sih nggak usah diberhentikan. Ngapa, Boy? Ya, karena MBG ini sebenarnya bagus. Aku mana dapat curhatan dari Ucup. Ternyata MBG ini memang benar-benar bisa memastikan bahwa hasil produksi dari petani itu bisa terserap. Karena memang kebutuhan akan makan berisi gratisnya cukup besar sebenarnya di daerah-daerah itu. Ya, tugasnya kemudian adalah memastikan distribusi ini, penyerapan dari hasil-hasil masyarakat ini bisa optimal di masing-masing SPBG. Misalnya nih, orang tuanya Ucup itu menyuplai salah satu SPBG untuk menyediakan buah-buahan. Nah, seenggaknya kan itu bisa menyerap hasil produksi pertanian dari masyarakat yang ada di sana. Begitu pula misalnya ketika SPBG butuh sayuran dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana caranya memastikan benar-benar uang itu digunakan untuk menyerap hasil perekonomian yang ada di masing-masing daerah itu. Makanya kan pengawasan dari kepala daerah itu penting. Kayak misalnya kemarin bupati. Beberapa bupati, salah satunya Bupati Situbondo harus memastikan bahwa uang itu harus muter di daerahnya masing-masing. Jangan sampai SPBG misalnya kita ambil contoh lah di Lumajang lah daerahku. Jangan sampai ngambil sayurannya dari Surabaya misalnya. Tetangga sebelah misalnya dari Surabaya atau dari Banyuwangi gitu ya. Sedangkan di daerah-daerah kayak misalnya di lereng Gunung Semeru itu banyak sayur-sayuran di situ. Nah, harus dipastikan itu perputaran uangnya harus di daerahnya. Daerah di mana SPBG itu berada. Nah, ekonomi daerah itu hidup kan. Baik ekonomi kan akan berputar gitu. Tapi yang jadi masalah kan kayak misalnya cuma menunya kacang sukro. Iya kan. Kacang-kacangan begitu, nggak ada sayurnya. Iya, gitu. Kadang roti yang mohon maaf roti 2.000 tuh nah, Boy. Roti 2.000. Serius. Itu kan mending dibelikan sayur-sayuran 2.000 lumayan tuh, bergizi. Aku masih mending waktu aku dulu SD itu mak aku masak mie. Iya, sama telur 2. Iya, kata dokter Tirta nggak apa-apa, makan Indomie asalkan telurnya 2. Berasa, Boy. Ada proteinnya gitu. Makanya nggak perlu diberhentikan, tapi dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Iya, tapi kan bentuk evaluasi ini lucu kadang, Boy. Viral dulu baru evaluasi. Maksudku tuh, ya ini kan berjalan. Ada nggak sih evaluasi yang memang itu transparan, tampak di publik kayak gitu kan? Ini giliran dikritik ya mohon maaf, diancam. Jangan sampai ngeritik MBG, Boy. Mati itu dia racun dia itu ngeritik. Ini kan sampai berkasus
9.000 lebih data keracunan massal karena MBG. Terus juga ada salah satu siswa meninggal di Bengkulu. Itu yang aku dengar di ini ya podcast, ada nonton di Politika ID. Politika ID podcastnya sama Bang Isnur. Yang sama Bang Isnur itu. Itu fakta-fakta yang ada, nggak bisa dielak gitu ya. Tapi yang terpenting menurutku karena ini sudah berjalan gitu ya, sistemnya sudah dibangun. Nah, gimana caranya mengawasi sistem ini supaya berjalan dengan baik? Karena menggelontorkan uang begitu banyaknya di daerah, itu akan cukup membantu. Walaupun di satu sisi anggaran transfer daerah itu dipotong, tapi seenggaknya uang yang berputar di daerah tuh semakin banyak. Banyak yang bisa terserap. Jangan sampai intinya jangan sampai ini ya, jangan sampai kalau kulihat tuh kan, efek dari MBG ini kan banyak ngorban itulah yang kayak yang kita katakan tadi kan, kayak dari penyerapan anggaran kayak itu kan, dari gaji itu, terus dari dobrak-dobrak itu belum kita sudah diintimidasi. Inilah sampai gaji honorer kayak itu kan. Kasihan maksudku tuh, guru capek-capek ngajar kayak itu kan. Siswa makan kena racun, apa nak diomong boy, ya kan? Iya. Ini itu memang harus diperbaiki. Kepala MBG malah ngomong ini yang buat aku kadang kesel boy. Apa ya? Kadang penyampaian, makanya aku bilang tadi kan ini bukan masalah oknum. Kalau banyak oknum di dalam satu instansi, hampir 90% bukan lagi oknum namanya. Sistemnya yang salah. Iya boy. Iya. Jadi kan maksudku tuh, jadi seolah-olah tuh ngebanggakan, tapi ndak bisa nerima kenyataan kayak itu kan. Yo silakan bangga, turut senang. Kita juga turut senang kan, tapi kan ketika memang ada kesalahan, harus diakui, harus diterima gitu. Nggak usah terlalu banyak menyapu-nyapu diri sendiri. Kalau misalkan programnya bagus, disapu sama orang lain nanti. Nah itu. Gampang-gampang aja. Tapi yang penting kan sistemnya diperbaiki dulu. Sistem diperbaiki sambil jalan. Sambil jalan. Kalau misalkan emang sudah terlanjur diagendakan sebagai salah satu agenda politik, janji politiknya Pak Prabowo. Ya mau nggak mau kan ini juga harus terus berjalan untuk memastikan nanti tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo juga baik gitu. Ini alam saja. Alam baiklah sudah tidak mendukung. Berarti kalau dari kau tadi ini ya, intinya MBG itu lanjutin aja gitu ya. Tapi sambil evaluasi. Evaluasi pelan-pelan. Dieksekusi pelan-pelan gitu. Kritikan terima. Harus diterima. Jangan nyari video terus diintim. Aduh. Kan nggak tahu kita nyari videonya buat apa Pak Prabowo. Iya, kita nggak tahu. Kalau ngumpulin buat ini kritik solusi, ya kan? Kita nggak tahu kan. Nggak apa-apa. Tapi emang ininya enggak juga. Auranya agak beda. Sedikit ini ya. Intimidasi itu udah di mana-mana gitu kan. Masa intimidasi? Data ini fakta. Iya. Tapi ya itulah teman-teman ya. MBG itu sebenarnya secara ide sangat luar biasa. Bagus. Tapi memang kita harus jujur, implementasinya hari ini masih banyak yang harus dievaluasi. Tapi apakah itu baik untuk masyarakat? Saya yakin itu cukup punya dampak yang baik. Not bad lah. Karena pada dasarnya kita semua mengabdi untuk rakyat. Dan berharap ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.